Selamat sore Tentunerers, hari ini saya bersama nemenin kamu di Sikat seputar informasi kesehatan. Di edisi kali ini saya akan ngebahas seputaran diet nih Tentunerers ya, bersama dengan tim dari Promkes RSIS yaitu Afina Prativi SGZ. Jadi akan dibahas seputaran diet nih, tapi ini terkhusus Tentunerers ya, dietnya untuk pasien jantung bawaan pada anak. Jadi ini adalah bahasan yang cukup menarik. Minggu lalu ada bahasan tentang pasien jantung bawaan dewasa. Nah, kali ini pasien jantung bawaan pada anak Tentunerers ya. Dimana ini merupakan penyakit yang berbahaya Tentunerers ya, apalagi jika tidak ditanggulangi dengan tepat. Karena berkaitan dengan jantung itu kompleks banget Tentunerers ya. Minggu lalu juga sempat dibahas cukup banyak ya bersama Dr. Charlotte, dimana banyak sekali nih ternyata hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit jantung bawaan. Apalagi nih dengan kompleksnya jantung itu, maka penanggulangannya juga harus hati-hati juga Tentunerers ya. Jadi kali ini saya bersama dengan tim dari Promkes RSIS akan membahas seputaran diet untuk pasien jantung anak. Nah, kita akan mencoba untuk bergabung ya, untuk live bersama Teh Afina Prativi SGZ ya Tentunerers. Coba untuk dikolaborasikan. Anak boleh langsung aja bisa dilihat di kolom komentar ya. Sambil menunggu untuk bergabung. Halo, selamat sore. Sudah tergabung? Selamat sore, Teh. Sepertinya belum ada suaranya, Tentunerers ya. Halo, selamat sore. Saya masih mencoba untuk bergabung Tentunerers bersama tim dari Promkes RSIS yang kali ini akan berkolaborasi dengan narasumber yaitu Afina Prativi SGZ Tentunerers yang merupakan ahli gizi di RSUP Dr. Hasan Sadikin, dan nantinya juga bakal membahas seputaran diet untuk pasien jantung pada anak. Jadi ini pembahasan yang seru banget. Bahkan seperti apa nih pembahasannya, dan juga nantinya seperti apa juga secara umum penyakit jantung bawaan itu, dan juga dietnya seperti apa, pengobatan seperti apa. Ini pastinya bikin penasaran juga Tentunerers ya. Jadi kamu boleh banget tuh untuk nanyain langsung bagaimana penanggulangan atau nutrisi yang harus diterima untuk pasien jantung bawaan pada anak. Kita coba untuk berhubung kembali bersama dengan Keser Sains. Halo, selamat sore Teh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas Teh? Ya, cukup terdengar. Sip. Kita mulai saja Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Teh, bersama saya Sam Kusuma yang menjadi host di seputar informasi kesehatan di sore hari ini ya. Boleh izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Gimana Mas Banton tadi sinyalnya agak ini. Ya, silakan untuk memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu, dengan siapa, sebagai apa. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Prativi. Sekarang saya sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kebetulan saya saat ini memegang ruang bayi-bayi Orang baik. yang sakit. Sudah Sakit lama ya. di RSIS sebagai ahli gizi di sana? Saya masuk tahun 2017 akhir, hampir 6 tahun, sekitar 6 tahun ya. 6 tahun, sudah lumayan lama berarti, apalagi sekarang memegang di bagian bayi, dan ini berkaitan dengan tema di hari ini Teh ya, seputaran Ya, tentang bayi, mungkin anak juga nih. Ini berkaitan penyakit
jantung bawaan pada anak. Mungkin bisa dijelaskan Ya, terlebih dahulu sedikit seputaran penyakit jantung bawaan pada anak itu seperti apa sih gitu Teh? jadi memang kalau untuk penyakit jantung bawaan pada anak itu tentu beda ya sama penyakit jantung pada orang dewasa gitu ya. Biasanya kan kalau orang dewasa itu dia kena penyakit jantung biasanya dari pola makannya misalkan yang kurang baik selama dari masa muda terus sampai masa tuanya, mungkin dia terlalu mengkonsumsi banyak lemak atau mungkin dia juga merokok atau misalkan juga dia terpapar rokok seperti itu ya biasanya. Nah kalau untuk di bayi atau di anak memang itu dari bawaan dari lahirnya gitu, memang sudah ada kelainan dari organ jantungnya sendiri seperti itu biasanya. Jadi tentu sangat beda ya penyakit jantung yang diderita sama anak dengan derita yang oleh dewasa itu cukup berbeda jauh. Biasanya kalau yang dewasa itu memang karena pola hidup kita lah kayak gitu yang memang kurang baik seperti itu. Tapi kalau di anak memang bawaan dari lahirnya seperti itu biasanya. Oh, jadi memang ternyata bisa saja ya timbulnya karena bawaan dari lahir. Apakah memang mempengaruhi ketika ada dalam janin atau mungkin ketika lahiran itu yang menyebabkan penyakit jantung bawaan? Atau ada faktor lain Teh kira-kira? Biasanya memang dari janinnya sendiri itu yang memang ada kelainan fungsional jantungnya sendirilah, kelainan organnya. Atau kadang juga memang untuk bayi-bayi prematur, Hmm. untuk bayi-bayi yang misalkan ibunya melahirkan dengan kondisi yang kurang bulan misalkan, lahirnya 30 minggu, 32 minggu, memang kurang bulan lah gitu. Idealnya kan memang kalau cukup bulan itu dari 37 minggu ya lahirnya, atau 40 minggu itu sekitar 9 bulan. Nah ini pada bayi-bayi yang prematur atau kurang bulan memang beresiko juga karena kan mungkin organ jantungnya belum terbentuk sempurna lah seperti itu biasanya. Ada juga tapi memang yang kondisi kelainan dari organ itu sendiri lah saat pembentukan janin seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Oke. Jadi ternyata bisa saja ya dari ketika ada di dalam rahim, gitu, ketika hamil, itu bisa saja terjadi kelainan pada jantung pada bayinya ya. Mungkin bisa saja faktor Ya, merokok, sekitar dan lain-lain seperti itu. Kemudian Teh kira-kira di area saya sendiri atau mungkin kasus di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang ditemukan penyakit jantung bawaan pada bayi atau anak itu apakah banyak atau mungkin saat ini beberapa pasien tuh kira-kira dalam temuannya. kalau sekarang-sekarang gitu ya dibandingkan dulu itu justru lebih banyak ya sebetulnya yang sekarang-sekarang, entah mungkin apa cepat ketahuannya gitu ya jadi langsung dirujuk ke RSHS atau memang sudah terlihat dari saat PSG mungkin ada masalah seperti itu. Memang untuk akhir-akhir ini mungkin sekitar 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ini emang cukup banyak lah kayak gitu ya yang emang pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Terus apalagi mungkin kalau di RSIS karena mungkin rumah sakit rujukan gitu ya, rumah sakit pusat rujukan, jadi banyak yang lahirnya prematur itu dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin. Jadi memang cukup sering juga ditemukan yang ada masalah di bagian jantungnya seperti itu. Baik, ya, berarti selain mungkin diobati di sana, mendapatkan terapi juga, kira-kira kan harus juga mendapatkan nutrisi yang tepat ya untuk bayi-bayi ini atau juga anak-anak yang menderita pasien penyakit jantung ini. Kira-kira bagaimana nih menilai atau mungkin menentukan gitu ya, Teh, ketika nutrisi pasien pada jantung bawaan anak gitu. Bagaimana menentukan, oh ini kayaknya nih nutrisinya kurang atau mungkin terlalu tinggi atau bagaimana? Kira-kira seperti apa nih Teh, menentukan nilai nutrisi pada pasien jantung bawaan ya? Ya, jadi untuk kalau mungkin di rumah sakit kan kita melihatnya per pasien ya. Ya. Kita melihat dari berat badannya, usianya saat ini, lalu misalkan berat badan lahirnya berapa, berat badan saat dirawat misalkan selama 2 minggu atau selama 1 bulan itu jadi berapa. Kita pasti akan pantau lah seperti itu ya. Jadi untuk pemberian nutrisinya ya, biasanya memang kalau pada anak yang memang memiliki penyakit jantung bawaan, dia beresiko untuk malnutrisi. Jadi memang beresiko untuk pertumbuhan berat badannya itu tidak seperti anak-anak normal yang lain lah seperti itu. Karena mungkin dia
cepat sesek. Jadi misalnya kalau di bayi itu dia gampang sesek. Jadi kita juga nggak boleh kasih banyak-banyak apa minum atau cairan gitu juga ada dibatasin seperti itu. Jadi memang sangat berbeda sekali lah kayak gitu. Dibanding misalkan bayinya normal nih lahirnya atau anak itu normal, dia mungkin bisa makan atau minum sesuai keinginan dia seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk pasien dengan kalau bayi ya terutama kalau untuk bayi dengan pasien jantung itu biasanya kita ada pembatasan cairan juga karena kan Oh, mungkin jantungnya dia nggak bisa memompa terlalu apa sih kayak normal lah seperti itu ya. Jadi ada pembatasan cairan biar dia saat memompa jantung atau memompa aliran darahnya itu nggak terlalu berat kerjanya. Jadi karena ada pembatasan cairan itu biasanya kita berikan formulanya khusus ya yang lebih cara kalori dia lebih tinggi lah kayak seperti itu biasanya. Apalagi misalkan pasien bayinya dengan jantung dan udah ada tindakan misalkan tindakan jantung biasanya kita memang pemberian makanannya itu lebih tinggi kalori lah seperti itu mungkin ya. Jadi karena beresiko malnutrisi ini jadi berat badannya kurang kayak gitu atau kenaikan berat badannya kurang biasanya yang sering ditemukan ya kalau untuk anak. Jadi beda sama dewasa ya biasanya kan kalau pada pasien dewasa justru kalau pasien dengan penyakit jantung itu dia berat badannya lebih ya biasanya rata-rata berat badannya berlebih karena mungkin dia konsumsi lemaknya tinggi kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau di dewasa itu mungkin di pembuluh darahnya ada lemak, ada yang mengendap sehingga aliran darahnya tersumbat jadilah penyakit jantung. Nah, kalau di anak itu kan karena organnya lah gitu yang bermasalah, bukan karena terlalu tinggi lemak. Jadi nggak boleh kalau misalkan di anak ini penyakit dengan penyakit jantung, kita harus apa rendah lemak gitu, batasin lemak. Justru kalau untuk anak-anak dengan penyakit jantung itu memang harus lebih tinggi kalori karena dia memang ada beberapa yang dibatasin lah gitu cairan atau makanannya seperti itu biasanya. jadi ternyata beda ya dengan nutrisi pada penyakit jantung bawaan untuk dewasa ya. Nah, kemudian tadi juga sempat jelaskan sedikit ya seputaran apa yang bisa diberikan kayak gitu. Nah, lalu kira-kira teh untuk masalah nutrisi lain yang terjadi pada pasien anak dengan jantung bawaan, kira-kira masalah nutrisinya seperti apa yang ada di lapangan gitu? Apakah ketika berikan nutrisi ada yang menolak atau bagaimana gitu? Kira-kira masalah yang terjadi nih yang ada di lapangan untuk Oh masalahnya ya, ya. si seperti Jadi karena biasanya kan seringnya dia sesak gitu ya, atau secara apa ya, kalau dicek saturasi itu dia pasti lebih rendah ya daripada orang normal gitu lah seperti itu. Biasanya memang saturasinya itu misalkan dia apa ya asupan oksigennya kan dia berbeda ya sama bayi-bayi yang sehat atau anak-anak yang sehat sehingga mungkin dia lebih rendah istilahnya ya kadar oksigen di dalam tubuhnya itu juga bisa mempengaruhi ke pencernaan misalkan kadang ada beberapa yang misalkan dia toleransi pencernaannya emang kurang bagus karena mungkin dia secara apa saturasi oksigen yang dihirupnya juga memang dia rendah lah kayak gitu. Sedangkan kan kalau oksigen itu memang ke seluruh tubuh ya kita gunakan lah gitu untuk pencernaan, untuk di otak gitu. Seluruh syaraf juga pasti ada menggunakan oksigen lah seperti itu. Jadi dia ada beberapa kasus yang memang jadi bukan jadi toleransi itu jadi kurang bagus pencernaannya. Misalkan mual, dia makannya nggak terlalu banyak seperti anak-anak yang biasanya. Terus dia juga kadang cepet capek karena mungkin ada sesaknya itulah biasanya seperti itu makanya penyakit jantung pada anak ini jadi resikonya itu berat badannya kurang atau tidak tercapai jadi kayak gitu biasanya masalahnya dari emang jantungnya sendiri ngaruh ke badannya dan menimbulkan efek misalkan ya nafsu makannya jadi kurang kayak gitu sepertinya. jadi masalahnya tidak hanya ketika terjadi ketika pasien yang saturasinya rendah ya teh, ada juga masalah lain yang bisa timbul nih ketika pemberian nutrisi. Kemudian itu ketika pasien bayi, contohnya bayi 0 sampai 6 bulan ya, itu kan masih belum bisa diberikan makanan ya teh atau MPASI, MPASI. Nah, pemberian nutrisinya seperti apa teh untuk pasien yang umurnya masih 0 sampai dengan 6 bulan tapi memiliki penyakit jantung bawaan nih? Apakah diberikan hanya ASI saja atau mungkin ada cara tersendiri gitu untuk pemberian nutrisi? Ya, jadi memang penyakit jantung bawaan juga
kadang beda-beda ya jenisnya. Ada yang memang menimbulkan lumayan agak berat, ada juga yang memang nggak terlalu berat di pasiennya. Biasanya itu tergantung dari diagnosa dokter ya, kalau misalkan terkait keparahan atau tidaknya dari penyakit jantung bawaan anak itu. Nah, kalau misalkan penyakit jantungnya memang ada juga yang dia kayak istilahnya mah membaik sendiri gitu seiring berjalannya waktu. Nah, itu biasanya kita pantau aja misalkan kalau gizi 0 sampai 6 bulan kan tentunya kita utamakan ASI ibu ya, ASI air susu ibu lah kayak gitu. Jadi kalau misalkan bayinya toleransi minumnya bagus, terus minumnya juga misalkan nggak ada pembatasan cairan, nggak ada jadi bengkak misalkan badannya, kita kasih full misalkan ASI juga misalkan sesuai dengan kebutuhannya, dia bagus toleransinya, itu kita bisa teruskan pakai ASI ibu, jadi tidak usah menggunakan formula. Tapi kita pantau juga berat badannya. Kalau bayi itu kan pasti kenaikan berat badannya harus dilihat ya, misalkan berat lahirnya 2,5 kilo. Nah, dalam sebulan sekali itu kita harus pantau berat badannya, kenaikan berat badannya sesuai enggak nih. Kalau misalkan memang dengan ASI ibu itu masih sesuai, sebetulnya bisa dilanjutkan sama ASI ibu, tidak perlu formula khusus lah kayak gitu. Nah, tapi di sisi lain memang ada kasus-kasus penyakit jantung bawaan yang cukup berat. Misalkan memang jadi sesak yang memang harus dirawat di rumah sakit lah atau di ruang intensif, atau perlu tindakan bedah gitu ya, tindakannya operasi lah kayak gitu. Nah, itu beda lagi biasanya untuk formulanya. Kalau misalkan nih, biasanya kan kalau habis operasi kita kasihnya perlahan ya, bertahap lah gitu pemberiannya, kita sambil lihat toleransinya. Kalau kadang ada beberapa pasien yang setelah diberikan dia badannya jadi bengkak misalkan, atau toleransi minumnya nggak bagus nih, misalkan setiap dikasih minum dia muntah atau misalkan seperti itu. Nah, itu kita harus kaji lagi. Ada beberapa pasien yang memang ya udah kita turunin dulu minum susunya lah gitu ya, mau ASI atau sufornya kita biasanya turunin dulu. Nah, artinya dia nggak bisa minum ASI atau sufor sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk kasus seperti itu biasanya kasus-kasus yang memang ada pembatasan cairan, itu kita suka koordinasi ya dengan dokter dan dengan keluarga juga. Bu, sepertinya memang ini tidak bisa diberikan ASI dulu, karena misalkan kita lihat dia kebutuhannya tuh tinggi lah gitu ya, sesuai dengan bayi normal, tapi dia tuh nggak mampu gitu untuk minum sebanyak itu, makanya kita turunin nih cairannya. Nah, sedangkan kan kalau ASI secara kalori dia standar ya, bukan yang termasuk tinggi kalori. Biasanya kita koordinasi dengan dokter, pemberiannya bagaimana kalau kita ubah menjadi formula yang secara kalori dia lebih tinggi daripada ASI. Kita koordinasi juga dengan keluarganya, kita beritahu lah, walaupun memang ASI itu yang terbaik, tapi memang kadang ada beberapa kasus yang kita membutuhkan formula khusus lah gitu yang lebih tinggi kalori. Yang pertama karena memang dia daya terimanya kurang sehingga cairannya diturunkan, sehingga kita secara kalori perlu yang lebih tinggi lah seperti itu. Dan yang kedua, untuk kejar tumbuh berat badannya juga. Kadang kalau pasien-pasien jantung di sini memang cara kenaikan berat badannya memang cukup sulit gitu, karena kan dia ya antara bertarung juga lah dengan penyakitnya, mana kondisi di rumah sakit juga beda lah seperti di rumah. Dia secara kenaikan berat badan tuh pasti lebih lambat dibanding bayi-bayi normal pada umumnya. Biasanya kita lakukan kolaborasi untuk pemberian formula yang khusus yang secara kalori dia lebih tinggi. Nanti juga kalau misalkan nih bayinya pulang, kita arahkan juga misalkan konsul ke orang tuanya, kita kasih tahu sementara lah, maksudnya berikan dulu formula yang khusus yang secara kalori dia tinggi, karena untuk ngejar pertumbuhan berat badannya supaya tercapai dengan berat badan normal sesuai dengan usianya, seperti itu. Baik, jadi ternyata tergantung dari penyakit jenisnya teh, penyakit jantung bawaannya apakah kategorinya masih bisa untuk diberikan ASI atau mungkin tadi yang saya jelaskan diberikan tambahan ya dari formula ya seperti itu. Nah, ketika pasien itu kan mungkin sudah, contoh untuk pasien anak dengan penyakit jantung bawaan ini misalkan sudah ke rumah ya dan bisa rawat jalan di rumah nih misalnya. Ketika jauh jalan di rumah
diet apa nih yang bisa dilakukan ketika pasien dengan jantung bawaan pada anak, diet yang tepat gitu ya bisa diberikan seperti apa? Apakah makanan tertentu yang tidak boleh dimakan atau mungkin saja bisa dimakan? Kira-kira seperti apa nih? Ya. Kalau untuk pasien bayi yang 0 sampai 6 bulan tentu kan makanannya full makanan cair ya. Jadi mungkin kalau misalkan dia kondisinya pulang dengan berat badan yang normal bisa diteruskan dengan ASI. Tapi jika memang dia selama dirawat ternyata kenaikan berat badannya kurang atau ternyata kita cek di grafik pertumbuhan juga berat badannya kurang, itu mungkin kita konsulkan ya, maksudnya untuk pemberian formula khusus ya gitu yang secara kalori dia lebih tinggi. Nah, sebetulnya kalau untuk anak-anak yang biasa itu tidak ada pembatasan khusus sih sebetulnya, selama anak itu toleransinya baik, artinya dia tidak ada alergi seperti itu boleh diberikan apa aja. Malah kalau misalkan dia misalkan berat badannya memang kurang ya, justru kita harus ada lebih ditingkatkan ya, maksudnya secara kalori dan proteinnya kayak gitu. Jadi nggak ada pembatasan khusus seperti penyakit jantung pada orang dewasa nih misalkan kan memang harus batasin lemak, kolesterol, jeroan seperti itu. Nah, kalau anak itu memang kan cenderung ke masa pertumbuhan ya, dia memang sedang mengejar berat badannya seperti itu, sedang mengejar tinggi badan. Apalagi untuk anak balita gitu yang di bawah usia 5 tahun masih kejar tumbuh berat badan lah seperti itu boleh diberikan apa saja selama anaknya tidak ada alergi lah gitu, atau memang suka semua ya nggak apa-apa diberikan. Jadi sesuai dengan kondisi anak seperti itu. Malah kalau misalkan memang yang cenderung kurang berat badannya, kita harus apa ya, ditingkatkan lah secara kalori dan proteinnya. Jadi kalau untuk spesifik makanan yang harus dihindari nggak ada, karena justru memang kita sarannya memang harus banyak lah istilahnya makannya gitu, apalagi kalau yang ya secara berat badannya kurang seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya untuk anak-anak bisa apa saja ya, asalkan anaknya mau teh ya seperti itu. Ya. Nah, yang jadi masalah mungkin pemberian nutrisi pada anak ini ketika sudah ada penyakit jantung bawaan dan membuat anaknya ini malah jadi kesulitan teh untuk makan gitu. Misalnya jadi mau makan, mungkin istilahnya gerak mulut ya seperti itu. Nih apa nih kira-kira tips triknya ketika sebagai orang tua menghadapi anak yang kesulitan dalam makan teh gitu, kayak nggak mau disuapin, nggak mau, terus ditawarin ini nggak mau gitu teh. Akhirnya kan jadi was-was ya sebagai orang tua. Kira-kira tips triknya seperti apa nih untuk menanggulangi anak yang seperti itu? Hmm, kalau misalkan kondisinya lagi sakit nih, memang kalau anak itu agak sulit ya, kalau dipaksa juga susah lah kayak Iya, gitu. Biasanya kalau kondisi sakit memang tidak perlu kita paksakan banget lah gitu, karena dia juga mungkin lagi sakit kondisinya. Tapi mungkin saat dia kondisi badannya sudah lebih nyaman, sudah berada di rumah, itu mungkin memang apa ya, orang tua mungkinnya atau support dari keluarga lah gitu yang harus berusaha lebih keras. Misalkan si anak, mungkin kalau anak itu banyak yang pilih-pilih makannya gitu kan, si anak itu sukanya cenderung ke mana sih gitu makanan yang disukainya. Mungkin bisa ditanya, kalau misalkan dia sudah bisa bicara gitu, mungkin bisa ditanya dia pengennya makan apa, atau misalkan dia kondisinya lagi mual, mungkin kita bisa belikan makanan yang kering-kering dulu, jangan yang berkuah-berkuah. Biasanya itu lebih memicu mual lah kayak gitu. Atau kalau misalkan dia lebih suka pengen yang manis dulu nih paginya, nggak apa-apa sebetulnya. Yang penting prinsipnya baiknya gitu ya, dalam satu porsi makan itu ada karbohidrat, terus protein hewani diutamakan, bisa ditambah protein nabati, lemak, dan sayuran seperti itu. Sebetulnya kalau konsep makannya mungkin mirip ya sama orang dewasa, cuman kalau untuk anak-anak kita utamakan jenis protein hewani itu dari daging-dagingan, ikan atau telur, dan juga lemak itu buat pertumbuhan seperti itu. oke, luar biasa. Dan kita nggak kerasa udah 30 menit menemani Tenturiners yang lagi nonton di live Instagram kali ini. Mungkin bisa dirangkum teh kira-kira seputaran topik di sore hari ini ya tentang diet untuk pasien jantung anak. Kira-kira seperti apa teh rangkumannya? Silakan. Jadi
Prinsipnya yang pertama, kalau misalkan memang anaknya dengan kondisi jantung khusus yang memang perlu dikonsultasikan dengan ahli, perlu kita rawat bersama dengan dokter anak, dokter kardiologi, sama mungkin dari ahli gizinya lah gitu ya. Itu memang harus kontrolnya tiap bulan ya, maksudnya biar kita terpantau dia makannya seperti apa, kenaikan berat badannya seperti apa, seperti itu. Nah, jika untuk sudah anak nih, misalkan udah anak sekolah yang memang masih memiliki jantung bawaan, sebetulnya untuk prinsip makannya tidak spesifik dibatasin apa gitu ya, boleh apapun selama anak itu toleransinya baik dan tidak ada alergi. Dan yang penting dalam satu olahan makan itu mengandung energi, diutamakan protein hewani seperti daging, ikan, telur, bisa juga ditambah sama nabati seperti tahu, tempe, atau kacang-kacangan. Dan juga lemak ya bisa jadi diolahnya menggunakan tumis atau menggunakan santan. Itu kalau anak boleh ya, jadi tidak ada pembatasan khusus lah gitu seperti dewasa harus dibatasi lemak, kolesterol, tidak ya. Kalau untuk anak itu malah boleh seperti itu, karena kan banyaknya malah yang berat badannya kurang gitu ya kalau untuk penyakit jantung bawaan. Seperti itu sebetulnya. Kalau untuk makanan boleh apapun, dan mungkin buat orang tua harus berkreasi lebih dan mungkin harus bersabar juga lah gitu kalau posisi anak memang sedang tidak mau makan atau dia pilih-pilih makanannya. Memang harus berkreasi ya sebagai orang tua kita juga, seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Teh Alvina atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya sebagai host yang menyampaikan. Depan sekali, sampai jumpa di lain kesempatan Teh untuk siaran sikat selanjutnya. Ini izin untuk mengakhiri live di sore hari ini. Terima kasih tontoners yang udah nonton. Jangan lupa saksikan terus sikat seputar informasi kesehatan setiap hari Rabu sore jam 16.30 hanya di @radio_mbk dan juga berkolaborasi dengan tim dari Promcast Science. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh atas. Ya, terima kasih juga buat kesempatannya. Izin keluar ya. Ya Teh.